Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok. Pokoknya saya berdua dengan teman saya, Ma Ajis, tapi dia nggak tahu kemana gitu ya. Jadi saya sendiri saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang imbalan mengajar. Nah, di sini ada surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 262 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ya, artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, terus yang ke 262, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti atau perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tafsirnya ya. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 261 dulu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambar keberuntungan orang yang suka menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keberuntungan orang yang suka menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai keriduannya, hubungan antara infak dan hari akhirat kelak. Ras sekali karena sebagaimana diketahui seorang tak akan mendapat pertolongan apapun dan dari siapapun pada hari akhir kecuali dari hasil amalnya sendiri ketika dirinya sendiri masih hidup di dunia. Betapa beruntungnya orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Oleh ayat ini digambarkan sebagai berikut, bahwa orang tersebut adalah seperti seorang yang menabur benih di tanah yang subur. Benih yang subur itu menumbuhkan sebatang pohon dan pohon itu bercabang 7. Setiap cabangnya menghasilkan setangkai buah dan setiap buah tangkai berisi 100 biji. Sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti 700 kali lipat. Ya, terus tafsir yang ke ayat 262. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala dan keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ada ketentuannya, yaitu bahwa ia memberikan hartanya itu benar-benar ikhlas, dan setelah itu ia tidak suka menyebut-nyebut infaknya itu dengan kata-kata yang dapat melukai perasaan seorang yang menerimanya. Orang-orang yang seperti inilah yang berhak untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada kekhawatiran di atas mereka dan mereka tidak merasa sedih.
itu berarti bahwa orang yang memberikan sedekah kepada seorang kemudian ia menyebut-nyebut sedekah itu pemberiannya dengan kata-kata menyinggung perasaan dan kehormatan orang yang menerima sedekah tersebut, maka orang semacam ini tidak berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dari tafsir ayat 261 itu adalah Allah mengutamakan dalam menafkahkan harta di jalan Allah, dan tafsir ayat 262 itu Allah melarang kita untuk menyebut-nyebutkan harta yang telah kita sedekahkan di jalan Allah tersebut, terlebih dalam hal pemberian upah untuk jalan ilmu pendidikan, ilmu agama, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk ilmu dan agama tersebut ya. Sekian dari saya kelompok 5 ya, bersama dengan rekan saya Kang Ajiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.